Oke, berikutnya adalah tentang kasus kedua tersering yang berobat ke dokter. Namanya adalah low back pain. Ini kasusnya banyak banget, mungkin teman-teman mengalami juga ya rata-rata ya. Biasanya nyerinya akut, kalau ditangani dengan baik dia tetap akut. Tapi kalau nggak diobati bisa jadi nyeri kronis low back pain ya. Ini banyak banget di puskesmas orang datang dengan sakit punggung bawah atau low back pain. Ini mungkin review singkat ya. Jadi ada tulang leher, servikal, tulang belakang, yang di belakangnya tulang rusuk, thoracic spine, ada pinggangnya lumbar. Ya, biasanya sakit-sakit di area lumbar sini. Ada juga sacrum, bagian belakangnya pelvis, ada juga yang namanya coccyx ya. Nah, kalau teman-teman lihat, nih coret-coret dikit boleh ya. Teman-teman lihat, yang ini adalah tulangnya. Oke, ini adalah tulangnya. Kemudian di antara tulang, ya, di antara tulang belakang ini ada yang warna merah ini adalah discus intervertebralis, intervertebral disc atau bantalan tulang belakang. Kemudian di belakangnya ini ada lubang. Lubangnya di sini ada keluar saraf ini ya. Jadi banyak banget kasus namanya saraf terjepit. Itu kalau lubangnya menyempit. Menyempit karena apa? Bisa karena tulang-tulangnya ini jadi banyak. Ada osteofitnya di sini atau hipertrofi dari faset di sini. Bisa juga diskusnya ini menonjol di sini ya. Banyak penyebabnya, oke? Tapi yang namanya orang sakit punggung bawah itu yang paling sering bukan karena yang berat-berat tadi, oh ini bantalan rusak atau saraf terjepit atau tulangnya geser, biasanya enggak. Ya. Saya lompat sedikit nih. Ya, jadi kalau orang ada sakit pinggang itu bukan karena kurang banyak minum lah, atau saraf terjepit lah, atau karena apapun itulah yang berat-berat ngeri-ngeri, bukan. 95% kasusnya itu masalah pada otot. Ya, otot punggungnya dia strain, tegang, sakit, kenceng otot punggungnya, itu penyebabnya. Yang mungkin teman-teman juga alami di sini, gitu ya. Kenapa bisa pinggangnya sakit yang paling sering? Biasanya adalah duduk lama ya, teman-teman yang pinggangnya mulai sering sakit kebanyakan duduk nih ya, atau dia untuk masyarakat kodong-kodong ngangkat-ngangkat atau kerja tidak dengan posisi yang baik, dia kerja ambil nunduk misalnya, terutama terjadi pada otot-otot orang-orang yang kurang olahraga jadi ototnya lemah gitu ya. Perhatikan kata-kata di bawah ini. Dia bersifat biasanya self-limiting. Low back pain itu orang yang sakit pinggang datang ke klinik itu biasanya bakal sembuh sendiri. Tinggal sembuh sendirinya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Jangan-jangan. Sangat mungkin terjadi. Sehingga peran teman-teman sangat penting. Jika teman-teman bisa dengan detail, ini nih penyebabnya, pasien pasti cepet banget sembuhnya. Sebaliknya, kalau teman-teman cuman datang, oh sakit pinggang, oke ini obatnya, bisa jadi tetap tidak sembuh karena inti problemnya, inti masalahnya tidak selesai. Ya, sakit pinggangnya masih sakit terus. Kenapa? Karena ini penyakit ya, penyebab utamanya ini tidak ditangani dengan baik. Jadi yang namanya penyakit itu selalu ada sebabnya dan ada akibatnya. Ini sebabnya, akibatnya pinggangnya nyeri. Dikasih obat paracetamol dan asam mefenamat, nyerinya hilang lumayan. Tapi penyebabnya tidak ditangani sehingga orangnya nantinya tetap sakit lagi, kambuh lagi. Oke, kembali lagi sedikit ke belakang sebelumnya. Ini ada gambaran-gambaran ini ya. Mungkin saya langsung ke prakteknya aja. Oke, waktu tidak banyak lagi. Nih, tadi yang namanya apa sih penyebab sakit pinggang low back pain tersering? Selalu penyebab paling sering adalah masalah otot. Bukan yang serius-serius, saraf terjepit, bukan. Tapi ototnya nih, paraspinal muscle-nya yang bermasalah. Biasanya pada kasus apa dia bermasalah? Nah, ini perhatikan. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, ya. Kalau ototnya lemah, otot punggungnya lemah, nggak pernah olahraga,
tapi bebannya berat. Dia orangnya gemuk banget tapi ototnya lemah. Dia ototnya lemah tapi kerjanya duduk terus, nggak pernah olahraga. Bebannya berat, beban saat duduk itu berat sekali loh pada punggung kita ya. Akan muncul penyakit injury atau back pain. Oke? Tapi bisa juga tidak terjadi penyakit. Kalau apa? Bebannya berat, heavy loading, dia dapat beban berat. Dok, aku setiap hari ngangkat-ngangkat. Tapi nih lihat, pinggangku nggak sakit. Mantap. Berarti dia bebannya berat. Setiap hari aku duduk lama dok, tapi pinggangku nggak sakit. Mantap. Berarti dia mungkin bebannya berat, tapi ototnya kuat, strong muscle. Oke? Nah, yang paling bagus sebenarnya yang paling bawah. Dia rajin olahraga, otot paraspinalnya kuat, tapi nggak usah dikasih beban berat-berat. Ini optimal function, sehat terus orangnya ya. Pinggangnya awet sampai lansia. Nah ini tadi ya, yang sering itu yang nggak penting, bukan yang sering itu 95% kasus itu ringan terkait aktivitas sehari-hari, bukan yang ngeri-ngeri kayak yang di bawah ini, bukan karena punggungnya geser kah, infeksi, TBC, tumor, bukan. Nah ini ya, nyeri punggung, kadang menjalar ke daerah pantat, paha bisa ya. Nah ini perhatikan, kalau nyerinya itu terkait dengan aktivitas, dok pinggangku sakit, kalau habis ngapa? Kalau habis duduk lama, berarti jangan duduk lama gitu. Dok pinggangku sakit kalau habis ngapa? Ngangkat berat, jangan ngangkat berat. Cari aktivitas apa yang mencetuskan nyerinya dan tinggalkan. Oke? Nah ini trigger of the pain-nya apa? Tapi jangan lupa, 95% memang kasusnya ringan-ringan saja. Tapi ada 5% kasus di mana sakit pinggang ini karena sesuatu yang serius. Ada yang namanya red flag, nanti kita bahas ya. Terus gimana dok untuk sakit pinggang gini? Oh ini nama lain ya. Ada nama lainnya musculogenic back pain ya, sakit pinggang yang karena problem otot ya. Atau non-specific low back pain ya. Nggak ada saraf terjepit, nggak ada punggung geser, nggak ada masalah lain. Itu disebut sebagai non-specific low back pain ya. Paling penting apa dalam mengobati? Bukan ngasih obatnya. Jadi edukasi ini kan kalau di primary care clinic ini ngomong pasien harus dikasih tahu ya bahwa kondisi ini itu sangat memberat dengan aktivitas tertentu dan sangat membaik jika aktivitas tersebut dihindari ya. Jadi paling penting edukasi ya. Nih modifikasi aktivitas ya, kurangi beban pinggangnya ya. Kalau duduk yang bagus, kalau ngangkat yang bagus, posisi kerja ergonomis ya. Terus kalau udah nggak sakit ya, dok saya udah nggak sakit nih, berarti udah sembuh ya? Bukan, suatu hari bisa kambuh lagi. Caranya gimana biar nggak kambuh lagi? Back strengthening, perkuat otot punggungnya. Ya dok ini lagi sakit-sakitnya masa disuruh olahraga? Kalau lagi kambuh tidak boleh olahraga. Kalau lagi kambuh itu istirahat, rest dulu. Olahraga kalau dia sedang tidak episode nyeri. Penggunaan obat-obat bisa nggak? Bisa. Golongan obat apa saja? Sebentar. Nah ini nanti saya bahas ya. Ada macam-macam, bisa juga pakai korset, fisioterapi, dan saat meriksa pasien jangan lupa cari yang namanya red flag. Kalau ada red flag langsung dirujuk ya. Ini contohnya posisi kerja yang baik. Ini penting banget ini modifikasi aktivitas untuk kesembuhan ya. Jadi nggak usah ngomong obat dulu, dicari dulu, diajak ngobrol pasiennya. Kambuhnya kalau waktu apa? Ngasih obat itu gampang, cerita edukasi itu yang panjang ceritanya. Oke dok, saya udah cerita panjang lebar ke pasiennya. Terus saya bisa ngasih obat apa? Sama ya, NSAID, tapi lagi-lagi hati-hati efek samping. Kalau sudah ada efek samping bisa ganti yang COX-2 inhibitor, yang selektif ya, Celecoxib, Etoricoxib ya, biasanya dia lebih bisa ditoleransi orang-orang yang punya problem lambung tapi emang lebih mahal. Ini juga sama nih, tramadol, paracetamol ini sama ya, kayak yang tadi udah kita bahas pada osteoartritis ya. Selalu pertama kasih paracetamol dulu, kalau nggak membaik kasih NSAID. Atau kombinasi paracetamol dan NSAID boleh. Paracetamol itu efek sampingnya ringan sekali. Nah tambahannya kalau karena 95% dia kasusnya itu ototnya cedera, nyeri, tegang, kenceng, bikin sakit, jangan lupa bisa kasih eperison, suatu golongan muscle relaksan. Kenceng, saat kita pemeriksaan fisik diraba gitu, wah kok kenceng banget di punggungnya nih. Oke, ini kemungkinan ada masalah otot, kasih muscle relaksan, eperison, nyaman banget pasiennya. Nggak usah lah dikasih steroid segala ya, kecuali ya sekali 2 kali, sehari 2 hari boleh lah. Oke. Nah ini mungkin penting banget ya saya tanamkan untuk teman-teman semua.
memang sebagian besar kasus sakit pinggang itu sesuatu yang ringan penyebabnya, yang pasti sembuh asal benar edukasinya ya. Tapi ada yang namanya red flag. Kalau teman-teman mendapati kasus-kasus seperti ini langsung dirujuk, jangan coba diobati dulu. Kalau nggak ada kasus-kasus ini, kadang sebulan 2 bulan kita obati nggak membaik, baru dirujuk. Kalau ada red flag, langsung dirujuk. Dari riwayat kanker, terus pinggangnya sekarang sakit. Dok, pinggang saya sakit sudah lama, sekarang saya sulit kencing misalnya, langsung rujuk. Ini ada cedera saraf yang darurat ini. Atau dia, dok pinggang saya sakit sudah lama, tapi sekarang kok jalan saya susah ya. Jari-jari saya agak susah digerakkan. Wah, ini sarafnya kejepit. Udah terjadi paralisis nih, berat nih. Oke. Kita rujuk ya. Atau dia udah diobati, nyerinya berat, dok. Atau riwayat jatuh ya. Nih. Atau dok, pinggang saya sakit, berat badan saya turun 10 kilo dalam waktu 3 minggu misalnya. Wah, langsung rujuk. Bahaya ini ya. Siapa tahu ada penyakit berbahaya. Terus penanganannya gimana? Kalau yang karena penyebab cervix weak, kalau ada HNP dan tetap sama ya. Dok, ini ada HNP, dok, berarti harus langsung operasi ya? Tidak, betul. Tetap activity modification dulu tetap paling penting ya, kasih tahu dulu yang saya sebutkan tadi ya. Bisa pakai korset, obat-obatan, suntik steroid pada saraf terjepit juga bisa. Kalau semua gagal baru dipakai surgery. Jadi surgery ini operasi indikasinya kasus-kasus yang sudah coba diobati segala cara tetap nggak sembuh, kita coba operasi. Atau pasien datang sudah dengan red flag tadi atau gejalanya berat, langsung dioperasi ya.